Hai, welcome back to Yes I Can. Pak Taswan. Ini dia manajer kita, bapak kita ya. Hari ini kita bakal bahas tentang Dhami Sariwana ya tentunya ya Iya, Pak ya. Sebenarnya Dhami Sariwana ini awal mulanya itu sejak kapan sih Pak? kita mulai berdiri itu di tanggal 17 Januari 1989. Oh, berarti sudah kurang lebih 30 tahunan ya Pak ya? Iya, betul. Ya, dari Semarang terus kita relokasi ke Tangerang Selatan, kantor dan pabriknya juga. Karena kita pikir untuk daerah barat punya potensi yang cukup besar untuk Indonesia, makanya dipindahkan ke lokasinya ke arah barat. Lalu Dhami Sariwana ini perkembangannya setelah dipindahkan ini Pak, relokasi ini ya, sudah mencapai goals apa? Kayak misalkan sudah diekspor ke mana gitu misal Pak? Ya, kalau untuk lokal kita udah seluruh Indonesia dan kita juga sudah mulai go internasional, Wah, udah ekspor. kemana aja tuh Pak? Kita ada ekspor ke Malaysia, Singapura, ya terus kita juga ada ekspor ke Timur Tengah dan kita juga ada ekspor ke Afrika, ke Rusia dan ya ada juga ke Amerika. Hari ini kita berbincang nggak berdua aja nih. Kita bakal berbincang dengan beberapa distributor kita yang berada di luar negeri sana, seperti yang ada di Australia, Kenya, dan juga di Somalia. Ya, selamat sore Pak Abdi Hakim. Hi everyone. Selamat sore, Pak. Hi, fine, and you? Yes. Hai, Siap. brother. Ini adalah Pak Abdi Hakim Daud Oslom. Ya, beliau ini adalah foundernya atau ownernya Somindo Enterprise yang berada lokasinya ada di kantornya di Somalia. Di Somalia. Ya, Oke. dan beliau pada saat ini Pak Abdi Hakim ada di Australia ya. Pak Abdi Hakim sedang sekolah ya, bersekolah lagi di Australia. Ya, mungkin kita langsung aja ya Iya, kepada Pak Abdi Hakim. Ha-ha. Pak Abdi Hakim ini bisa berbahasa Indonesia karena Oh, cukup lama di Indonesia ya Pak Abdi Hakim ya. Udah pernah tinggal di Indonesia hampir 7 tahun, Pak. 7 tahun, luar biasa. Hampir bukan ya. oke, selamat sore Bapak Abdi Hakim. Ya, Sore. ya, terima kasih sudah bergabung di podcast Dhami Sariwana. Sebelumnya perkenalkan saya Ina. Oke, langsung saja nih ya Pak. Boleh diperkenalkan Pak Abdi Hakim ini siapa? Lalu ada kerjasama apa sih Pak Abdi ini dengan Dhami Sariwana gitu? Oke. Nama saya Abdi Hakim Daud dan teman-teman saya yang ada di Kenya dan teman saya yang ada di Somalia. Mereka itu kerja untuk Somindo Enterprise. Saya udah pernah tinggal di Okay. Indonesia hampir 7 tahun. Udah kenal produk-produk jamu yang ada di Indonesia. Tahun 2011 saya pindah ke Australia, saya tinggal di Australia. Tapi saya pindah lagi ke Afrika tahun 2019. Udah mulai bisnis jamu karena saya udah kenal produk-produk Indonesia yang produk-produk jamu. Kita mulai Pak Abdi yang mewakili kita yang ada di Indonesia. Setelah saya pindah ke Afrika, saya lagi cari produk-produk yang cocok yang bisa di Afrika. Secara legal udah diregistrasi ke Menteri Kesehatan negara-negara di Kenya udah. Rencananya juga nanti mau dimasukin ke Uganda sama negara-negara lain, Ethiopia, Somalia, semuanya mau dimasukin juga di registrasi produknya biar nanti produknya udah dikenal, udah legal di negara itu. Iya, itu cerita yang Somindo Enterprise waktu kita mulai impor produk jamu dari Indonesia.
Untuk produk Wasir itu sendiri ada nggak sih Pak testimoni dari pelanggan yang pernah mengkonsumsinya gitu Pak? Pertama kali waktu kita mulai Wasir itu kita memperkenalkan orang yang ada di Afrika Timur itu Wasir, karena kebanyakan orang yang ada di Afrika Timur itu mereka punya penyakit Wasir. Kita memperkenalkan, kita konsultasi ke PhD Dami Saryawana berapa dos yang diperlukan supaya orang bisa sembuh. Dia itu udah pernah ke dokternya, dibilang spermanya cuma 11 juta. Setelah itu dia mulai pakai himan. Setelah 6 minggu dia udah capai spermanya udah 25 juta di dalam 6 minggu. Jadi itu ya yang terbestseller tadi produk Wasir dan produk Himen ya, yang feedbacknya itu bagus untuk di daerah Afrika Timur itu. Mengenai izin yang sudah keluar Pak, registrasi yang sudah disetujuin Pak, sama ya kalau kita bilang BPOM di sana ya, produknya apa aja Pak? Produk-produk yang sudah keluar itu galian rebat, Himan, Maxfit, Lenses, Wasir, Active Move, Maxfit, ya itu produk-produk yang sudah keluar. Oh, cukup banyak Pak ya udah ya. Kurang lebih ada 7 ya Pak ya. 7. Tapi kalau biasanya Pak, kalau misalkan produk herbal itu biasanya memang membantu kan ya Pak ya? Karena ada peraturan atau regulasi dari pemerintah, terutama dari Badan POM. Jadi kalau kata jamu logo jamu itu kita wajib mencantumkan kata membantu atau meringankan. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui seperti kalau di Indonesia kan untuk obat tradisional itu ada 3 kategori. Jadi yang paling rendah itu adalah jamu, terus masuk lagi ke herbal terstandar, terus kemudian baru fitofarmaka. Nah kalau jamu ini adalah berdasarkan inspirit, maksudnya berdasarkan adalah data-data dari yang biasa digunakan oleh leluhur kita. Jadi kalau leluhur kita itu sudah pakai turun-temurun, ya itu berarti sudah punya khasiat. Cuman secara uji praklinis dan klinisnya itu kita harus lalui tahapan lagi. Jadi kalau untuk masuk ke obat herbal terstandar, kita harus uji praklinis. Dari setelah lulus dari praklinis, kita bisa masuk ke fitofarmaka. Nah, fitofarmaka itu adalah kita harus uji klinis. Nah, kalau uji klinis itu uji ke manusia. Dan itu cukup mahal di Indonesia. Jadi ada tingkatan di jamu di Indonesia, obat tradisional di Indonesia. Jadi butuh proses waktu yang harus kita lalui tahapan-tahapan ini. Panjang ya Pak prosesnya? Cukup panjang dan cukup besar biayanya. Ya. Jadi butuh waktu dan butuh biaya juga. Jadi seperti itu. Oke, baik. Kembali lagi ke Pak Abdi ya. Saya penasaran nih Pak, saya mau tanya. Kalau di luar negeri atau khususnya di Afrika Timur itu sendiri, ada nggak sih Pak stereotip negatif atau anggapan-anggapan negatif terhadap jamu? Misalnya kalau di Indonesia tuh jamu itu dianggap bahaya untuk ginjal. Kalau di Afrika Timur ada nggak sih Pak anggapan-anggapan seperti itu? Enggak, cuman di Afrika Timur itu ada beberapa produk yang akuin itu produk jamu, tapi masalahnya mereka itu belum sampai tahap bisa jadi kayak di Indonesia yang bisa dibikin produknya, bisa diatur pemerintah, bisa ada BPOM-nya juga. Tapi di Afrika Timur itu belum ada badan yang bisa ngatur produk-produk herbal. Orang bisa bikin sendiri, nanti yang ngakuin itu produk herbal. Itu negatif terbesar yang orang kirain kalau setelah mereka dibilang ini produk jamu, mereka kirain saya sendiri yang bikin di rumah saya sendiri. Kita harus jelasin ke mereka itu ini produk udah di certified, sudah ada BPOM-nya, sudah ada
izinnya semuanya sudah ada. Tapi mereka setelah mereka dengar itu produk ini produk jamu, mereka kirain produk ini cuman bikinan saya sendiri, orang yang jualan yang bikin sendiri. Itu yang masalah terbesar yang dihadapin kebanyakan negara-negara yang ada di Afrika. Jadi anggapan negatifnya itu jamu ini buatan sendiri, padahal hasil impor dari Indonesia gitu ya Pak? Iya, mereka kirain saya sendiri yang bikin. Bener gak sih Pak kalau jamu itu hanya digunakan oleh, bukan hanya ya, mayoritas digunakan oleh negara berkembang, karena negara maju itu lebih mengutamakan upgrade di sisi medisnya, kayak misalnya ada setting DNA untuk meningkatkan imun tubuh misalkan gitu, kayak di Korea Selatan atau di negara-negara lainnya. Itu bener gak sih Pak menurut Bapak? Di negara lain juga, misalnya di Australia juga banyak orang yang pakai produk-produk herbal, tapi cuman perbedaannya produk herbal sama produk medicine lain dijual satu tempat. Kalau orang mau beli produk herbal nggak perlu prescription dari dokter, cuman mereka ketemu orang yang jualan produk itu, mereka nanya, langsung bisa bayar produknya dari farmasi yang ada di Australia. Produk medicine sama produk herbal itu bisa dipakai sama-sama, dua-dua produk itu. Tapi aplikasi mall itu berarti bisa dipakai berbarengan ya Pak ya? Iya, bisa. Di Afrika itu mereka mau pakai produk herbal supaya mereka bisa sembuh, nggak perlu produk medisi. Mereka lebih sukain produk herbal, tapi masalahnya cuma mereka kira produk ini dibikin sendiri. Mereka belum ada industri produk belum ada produk. Sure, you can be healthy. Yes, I can.